Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wulan Egawati dengan NIM 170310001, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 saya dari penelitian yang berjudul Analisis Penalaran Analogi Siswa dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, dan verbalizer. Langsung saja. Di bab 2 ini saya yang akan saya jelaskan mencakup 2 poin. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang relevan, dan yang kedua adalah deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Lanjut. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang saya jadikan patokan di sini yaitu penelitian dari Teva, Ayu, dan kawan-kawan, di mana penelitian ini berjudul Kemampuan Penalaran Analogi Matematis Melalui Model Pembelajaran Hand-on Mathematics dengan media benda konkret ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, dan verbalizer. Nah, penelitian yang sudah dilakukan Teva dan penelitian saya ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan penalaran analogi dan gaya kognitif, visualizer, dan verbalizer. Namun, di penelitian ini dan penelitian saya juga memiliki perbedaan, di mana perbedaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan dan media. Pada penelitian Teva Ayu menggunakan model pembelajaran dan media, sedangkan pada penelitian saya tidak menggunakan model pembelajaran dan media. Kemudian penelitian yang kedua yang menjadi patokan penelitian saya yaitu penelitian dari Sandy Rahmadani dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Analogis Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Persamaan Diferensial Orde 1. Penelitian dari Sandy dan penelitian saya ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis penalaran analogi. Namun perbedaannya terletak pada di mana penelitian dari Sandy ini menggunakan penelitian dengan subjek penelitian dan materi yang diteliti. Itu berbeda dengan penelitian saya. Dan yang ketiga, penelitian dari Muhammad Faisal Rahmadani dan kawan-kawan dengan judul Analisis Kategori Penalaran Analogi Siswa dalam Memecahkan Masalah Geometri ditinjau dari Gaya Kognitif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya dan perbedaan, di mana kesamaan dalam penelitian ini terletak pada penalaran analogi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan materi topik serta waktu dan tempat penelitian. Poin yang kedua yaitu deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. Subfokus penelitian ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu penalaran analogi, yang kedua yaitu pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah gaya kognitif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari subfokus penelitian saya. Yang pertama yaitu penalaran analogi. Pengertian dari penalaran analogi sendiri yaitu berbicara tentang 2 hal yang berlainan, yang satu bukan yang lain, tetapi 2 hal yang berbeda ini dibandingkan dengan
dibandingkan satu dengan yang lain. Itu menurut Soekarjo. Sedangkan menurut Sumarmo, penalaran analogi adalah pemikiran memanipulasi berdasarkan keserupaan data atau proses. Kemudian Ma'arif juga menyebutkan bahwa kemampuan analogi matematika adalah keterampilan menghubungkan dua hal yang berlainan berdasarkan keserupaan, dan berdasarkan keserupaan tersebut ditarik kesimpulan sehingga dapat digunakan sebagai pantauan sebagai dasar penalaran. Nah, di penalaran analogi ini untuk jenis soalnya itu berupa dua soal. Yang pertama adalah masalah sumber dan masalah target. Sedangkan untuk komponen dari berpikir analogi sendiri itu mencakup empat hal, yaitu yang pertama yaitu encoding. Encoding apa sih itu encoding? Encoding yaitu mengidentifikasi soal dari masalah sumber dan soal dari masalah target dengan memberi ciri-ciri atau struktur soalnya. Yang kedua yaitu inferring. Inferring sendiri artinya menyimpulkan konsep yang terdapat pada soal sumber, atau dikatakan mencari tingkatan rendah. Yang ketiga mapping. Mapping itu mencari hubungan yang sama antara soal sumber dan soal target. Yang keempat adalah applying. Applying itu melakukan pemilihan jawaban yang cocok. Hal ini dilakukan untuk memberikan konsep yang cocok atau membangun keseimbangan antara soal yang sebelah kiri atau yang dimaksud masalah sumber dan dengan soal target. Subfokus penelitian yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pengertian dari pemecahan masalah sendiri menurut Garofalo dan Lester yaitu pemecahan masalah mencakup proses berpikir tingkat tinggi seperti proses visualisasi, asosiasi, abstraksi, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi yang masing-masing perlu dikelola secara terordinasi. Sedangkan menurut NCTM, memecahkan masalah berarti menemukan cara atau jalan mencapai tujuan atau solusi yang tidak dengan mudah menjadi nyata. Dan Pola sendiri menyatakan pemecahan masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Adapun tahap-tahapan dalam pemecahan masalah sendiri, yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua membuat rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat yaitu melihat kembali. Selanjutnya subfokus penelitian yang ketiga yaitu gaya kognitif. Gaya kognitif sendiri menurut Uno memiliki arti suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisasi informasi. Nah, gaya kognitif sendiri dibedakan menjadi 4 atau dikelompokkan menjadi 4 menurut Giff. Yang pertama yaitu gaya kognitif perseptual
modality preference merupakan gaya kognitif yang berkaitan dengan kebiasaan dan kesukaan seseorang dalam menggunakan alat indranya, khususnya kemampuan melihat gerakan secara visual atau spesial, memahami auditori atau verbal. Yang kedua yaitu gaya kognitif Failure dependent dan infailure dependent merupakan gaya kognitif yang dimiliki seorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu scanning, merupakan gambaran kecenderungan seseorang dalam menitikberatkan perhatiannya pada suatu informasi. Yang keempat yaitu strong and weakness automation, merupakan gambaran kapasitas seseorang untuk menampilkan tugas atau teks secara berulang-ulang. Sedangkan dalam penelitian ini saya mengangkat visualizer dan verbalizer, di mana gaya kognitif tersebut masuk pada pengelompokan gaya kognitif yang pertama yaitu perceptual modality preference. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.